Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ristin Prantini, CGP Angkatan 10 dari SDN Kedung Rejo 02. Di sini saya berperan sebagai surveyor. Saya Sally Ari Purwanti sebagai coach. Saya Eni Susilowati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tekung berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Sally. Waalaikumsalam Bu Ristin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak kurang suatu apapun ya Bu Sally ya. Amin. Saya melihat Bu Sally hari ini sangat ceria sekali. Iya. Wajahnya fresh. Iya. Cuacanya juga ceria. Pastinya hatinya juga ceria ya Bu Sally. Iya, insya Allah ceria. Harapannya seperti itu ya. Bu Sally, pada kesempatan hari ini saya akan mengamati coach dan coacher sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian apakah Bu Sally bisa memberi pertanyaan berbobot kepada coacher dan bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sally. Tentunya dengan memperhatikan prinsip apa ya Bu Sally ya? Kemitraan Bu. Kemudian apa lagi? Kemudian tanggung jawab, Kreatif, kreatif. ya. Iya. Kemudian memaksimalkan apa Bu Sally? Profesi. Iya. Di dalamnya harus memaksimalkan profesi kita sebagai guru ya Bu Sally ya. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Sally adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Oke, Bu Ristin, kompetensi yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif ya, kehadiran penuh ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Itu dia Bu Sally ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bu Sally kembangkan secara spesifik pada bagian yang diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Bu Ristin yaitu mendengarkan aktif dan melakukan atau memberi pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu Sally. Kemudian yang terakhir ya Bu Sally ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sally pada proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coach saya pada kegiatan coaching kali ini bisa menemukan solusi yang solusi permasalahan ya yang sedang dia hadapi. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalannya tersebut, Bu Ristin. Berarti Bu Sally ingin membantu menggali solusi permasalahan. Demikian Bu Sally yang dapat saya ajukan dari pertanyaan pada pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Sally melakukan coaching dengan coach. Bu Sally, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ristin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sally. Oke, tampaknya Bu Eni ini cerah ya, mukanya berseri-seri, cuacanya juga cerah ya. Iya. Tapi apakah secerah hatinya? Secara hatinya karena saat ini saya bertemu dengan Bu Sally. Oke. Jadi memberikan aura positif ya Bu Eni ya. Oke, gimana Bu Eni? Apa ada yang mau disampaikan nih? Iya Bu, saya mau menyampaikan sesuatu sama Bu Sally. Tapi saya
tanya dulu sama Bu Seli, apakah Bu Seli ada waktu? Oke, Kalau untuk kita berbincang-bincang. untuk jam sekian sih masih ada waktu sih Bu Eni ya, karena kita juga ada kesibukan dengan murid kita ya. Tapi pada saat ini murid saya sedang ada kegiatan dengan guru mata pelajaran lain. Monggo mungkin Bu Eni bisa sharing kepada saya. Begini loh Bu, saya itu ada permasalahan, ada kendala sama murid saya. Di kelas yang saya ampu itu tidak semua kelas, kebetulan saya mengampu IPA itu kelas 7, 8, dan 9. Nah ini ada di kelas 7, anak ini masih baru tapi sudah luar biasa gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran anak ini tidak ada semangat belajarnya sama sekali, motivasi belajar itu benar-benar drop. Dengan mengapa bisa mengatakan drop? Kalau yang anak-anak lain setiap kali saya melakukan proses pembelajaran itu kan saya ada pretest dulu. Dari pretest itu saya mengukur kesiapan belajar anak. Nah, dua anak ini begitu kita selesai doa, anak ini langsung kepalanya direbahkan di atas meja. Dan ini selalu itu loh Bu Seli. Direbahkan ini maksudnya tidur atau lemas atau pusing atau bagaimana Bu? Nah, saya berpikirnya awalnya lemas karena belum sarapan Bu Seli ya. Saya ikuti kok akhirnya ada suara dengkuran Bu. Oh, sampai mendekur ya Bu Eni. Oh, saking nyamannya mungkin mejanya ya Bu Eni Kita ya. kan duduknya kan kelompokan, sampai teman satu kelompok itu tidak nyaman. Akhirnya saya apa yang harus saya lakukan ini ya supaya anak ini memiliki motivasi belajar seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Begitu masuk langsung mendengkur ya. Jadi dikirain kasur apa mejanya ya. Oke Bu Eni. Dari dari persoalan Bu Eni tadi ya yang saya garis bawahi ini, permasalahan Bu Eni yaitu tidak ada motivasi ya Bu ya. Betul sekali. Tidak ada motivasi belajar ya, motivasi belajar dari anak ini tadi ya. Iya. Kelihatan dari pada saat masuk sudah langsung gitu ya, iya. sampai mendengkur ya. Nah, padahal dia ke sekolah tujuannya untuk belajar ya Bu Eni. Kenapa dia tidak memaksimalkan kegiatan pembelajarannya itu hanya dia menuntaskan tidurnya yang mungkin istilahnya di rumah itu mungkin ada gangguan mungkin ya Bu. Mungkin di rumah ada gangguan jadi di rumah tidak bisa tidur, jadi dilampiaskan di sekolah mungkin seperti itu ya Bu Eni. Bukan Bu Seli, karena saya identifikasi ya anak ini, saya panggil, saya ajak ke ruang guru, jadi saya bincang-bincang seperti saya ngobrol dengan Bu Seli seperti ini supaya ada keterbukaan dari anak itu. Saya tanya anaknya, jawabnya hanya kurang tidur Bu, tadi malam begadang. Kenapa begadang? Hanya senyum-senyum saja. Akhirnya saya panggil rekan sejawat saya, apakah di mata pelajaran lain juga sama seperti itu? Ternyata sama juga. Jadi bapak ibu guru yang dari sekolah satu mengatakan, wah memang anak ini sering tiduran Bu, sudah panggil orang tua saja biar orang tuanya tahu. Terus saya tanya ke teman rekan sejawat tadi, loh apakah belum ada tindakan selama ini mungkin wali kelasnya memanggil orang tuanya untuk disampaikan bahwa anaknya kalau di sekolah itu seperti ini. Ternyata wali kelas itu juga belum mendapatkan laporan. Seperti itu. Akhirnya saya melaporkan ke wali kelasnya. Hari itu langsung sama wali kelasnya dihubungi via telepon. Orang tuanya awalnya tidak mau diberitahu lah kalau anaknya itu tidak seburuk itu gitu, karena setiap malam itu yang orang tuanya lihat anak itu belajar. Nah dari situ akhirnya saya menyampaikan ke ibunya, ibu sebentar saya tutup dulu teleponnya, saya panggil anaknya, kemudian kita video call Bu, karena memang kita belum ada waktu untuk mendatangkan orang tua dari anak tersebut. Kemudian kita video call, si anak ini saya suruh bercerita kepada ibunya dan di situ disaksikan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Di situ anaknya akhirnya ia mengakui bahwa kalau yang dilihat mamanya setiap hari dia sepertinya megang buku seperti ini, itu ternyata hanya pura-pura. Jadi begitu mamanya keluar dia itu main game. Iya, jadi pinter acting ya anak ini ya Bu ya. Makanya saya ya di SMP belum ada penjurusan ya Bu ya. Nah, jadi sampai tengah malam, bahkan pernah anaknya juga mengatakan
main game sampai jam 2 pagi. Wow. Nah, itu tadi ya saya bilang begitu masuk langsung tidur di ya karena kurang tidur ya. ya. Oke. Bu Eni, dari percakapan kita hari ini ya, yang tadi sudah Bu Eni utarakan, kira-kira apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan gitu? Oh iya, Dari dari percakapan kita hari ini Bu, saya akan menginginkan adanya perubahan. Ya, adanya perubahan terutama dari dalam diri anak, terutama anak tersebut ya, dan khusus umumnya juga anak yang lainnya, bahwa perubahan untuk memiliki motivasi belajar. Oke, jadi yang Bu Eni harapkan adalah perubahan anak ini ya Bu Eni. Bu Eni ya. Jadi Bu Eni menginginkan adanya motivasi belajar dari anak tersebut ya, agar Bu Eni bisa merubah kebiasaan dia gitu ya. Oke, oke Bu Eni, kira-kira kiat apa sih yang akan Bu Eni lakukan kira-kira nih? Nah ini gini Bu, saya berpikir kalau saya melakukan pembelajaran, saya hanya ceramah, saya hanya sesekali itu memberikan pertanyaan. Ya memang sih kalau anak yang pintar dikasih metode pembelajaran seperti apapun itu bisa ikuti. Tetapi begitu anak yang memang tidak. Assalamualaikum Bu Seli. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Seli, alhamdulillah tadi Bu Seli sudah melaksanakan proses coach dengan Bu Eni dan tentunya berjalan dengan lancar ya. Bu Seli ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu, meskipun tadi agak sedikit oleng ya. Karena olehnya karena apa? Iya, karena karena agak ngantuk lapar. Tidak, tapi saya istilahnya sudah melakukan kesadaran penuh Bu dengan mendengarkan Bu Eni dengan seksama ya. Baik Bu, tadi saya sudah memperhatikan proses coach dengan coaching yang sedang melaksanakan kegiatan ya. Nah sekarang dari proses tadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Seli. Bagaimana perasaan Bu Seli ketika dapat membantu menggali, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach? Bagaimana Bu Seli? Oke, terima kasih Bu Ristin. Pada saat tadi saya melakukan coaching dengan coach saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta ya Bu Eni dan Bu Ristin, dan itu saya lakukan dengan mengedepankan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian perencanaan aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah bisa dilakukan pada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke. Yang sudah saya lakukan ialah saya sudah melakukan atau membuat pertanyaan dengan berbobot Bu. Dan seperti tadi saya juga sudah melakukan kesadaran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Oh ya, dengan mindful ya Bu? Iya, tentunya dengan mindfulness. Ya dengan alur tirta ya. Iya, tadi sudah saya perhatikan Bu Seli menggunakan alur tirta ya, dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian penilaian akhir dan tanggung jawab. Baik Bu Seli, dari coaching tadi saya mengobservasi dari hasil catatan saya ya. Saya melihat bahwa proses coaching yang Bu Seli lakukan dengan Bu Eni sesuai dengan alur tirta. Harapannya nanti untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih maksimal lagi begitu ya Bu Seli ya. Bu Seli, saya senang sekali bisa mengadakan observasi bersama Bu Seli, bisa memperhatikan proses coaching Bu Seli dengan Bu Eni. Harapannya untuk selanjutnya bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi. Saya merasa senang sekali Bu Seli. Dan
mudah-mudahan saya juga lebih meningkat ya Bu ya, kemampuan menjadi coach ya, untuk meng-coaching coach saya agar lebih baik lagi ya Bu Christine. Tadi saya perhatikan Bu Sen sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. kemudian bahasa yang digunakan sudah jelas dan mudah dipahami. Setelah itu dipertahankan dan ditingkatkan. Iya, amin. Oke. Baik Bu Sally, untuk pasca observasi kiranya cukup sampai di sini. Kita kembali kepada aktivitas masing-masing Iya. Bu Sally ya. Oke, terima kasih ya Bu Iya, Resti. sama-sama Bu Sally. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.